Kemarin pas aku lihat podcast Deddy Corbuzier, aku baru sadar, kok bisa Deddy di umurnya yang hampir 50, tapi masih bisa se-fit itu ya? Dan ternyata, dia ini katanya punya diet yang bisa bikin orang turun 5-10 kilo. Kenapa diet Anda salah? Kenapa puasa Anda salah? Namanya Obsessive Corbuzier Diet. Wow, cukup dramatis ya. Dan karena aku udah gagal diet 21 tahun dari lahir, aku jadinya penasaran kalau aku nyoba diet ini selama 50 jam ke depan, gimana ya? Dan buat kamu yang belum tahu OCD itu apa, basically dalam 24 jam, kamu cuma boleh makan 4 jam, dan setelah itu, kamu literally nggak boleh makan apapun lagi, kecuali minum teh atau kopi hitam. Ya guys, jadi aku basically harus puasa 20 jam setiap hari. Jadi mulai besok, aku cuma boleh makan dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Cuma punya 20 menit. Ya doain aja lah ya, supaya aku nggak mati kelaparan. By the way, ini muka jerawatanku sama beratku di hari pertama. Kamu bilang kenapa kok aku rapi banget hari ini nggak pakai baju hitam, cuman pakai baju batik-batik? Karena bentar lagi aku ada presentasi kalau aku mau lulus kuliah. Dan katanya sih OCD ini aku perlu makan makanan yang tinggi protein sama lemak kan. Kayak karena ini aku cuman 4 jam, aku perlu sesuatu yang cepet. Aku kelihatannya tahu deh dimana kita mau makan sesuatu yang berlemak dan tinggi protein. Sesuatu tempat favoritku yaitu Yes, 7-Eleven. Nah, karena aku bentar lagi nggak boleh makan 20 jam, sebenarnya rencana aku ini mau ambil makanan banyak banget supaya seharian bisa kenyang gitu kan. Tapi pas masuk lihat-lihat makanan ini, aku langsung sadar satu hal. Ternyata makanan sini tuh proteinnya rendah-rendah semua, boy. Mayoritas cuma 1 digit proteinnya. 9,8. Bahkan kalau snack-snack diabetes gini ya, nggak sampai 1 gram. Ini cuma 0,4 boy. Gila, aku nggak bisa makan ginian berarti di channel sini. Aku sampai lihat satu-satu di belakangnya mana yang setidaknya 2 digit gitu kan. 6,6 loh ya. Padahal ada double cheese, ham, egg, ada 15 gram protein. Dan setelah 15 menit buang waktu yang seharusnya dipakai untuk nggak telat kelas muter-muter, dan juga 90.000 demi Deddy Corbuzier, aku ketemu ini semua. By the way, ini kelasku 5 menit lagi. Jadi aku harus cepet ini makannya. Herbs, roast chicken and nut salad. Berarti ini aku makan salad di pagi hari. Aku nggak pernah deh. Ini pertama kali seumur hidup aku makan salad di pagi hari deh. Ya baunya sih kayak sayur banget ya. Mungkin yang bikin tinggi protein itu berarti ya ini mungkin tahunya, ya kan, tahu, ayam sama kacang-kacangannya. Ini aku gak tahu sih makan salad pakai kacang ini gimana, Rek? Gak dikasih saus apa-apa lagi. Oh, ada saus, boy. Ngelehan, bentar. Ini harusnya makannya itu gini. Ini dipisah. Nah, ini loh sausnya. Baru ini sayurnya. Gila, bayangin kalau aku makan sayur tok di pagi hari ngawur sih ini. Aku jujur gak tahu sih ini saus apaan. Bentuknya aneh aja sih. Mana nih bukanya gimana nih? Ini kita muncratin semua di sayurannya. Nanti kita aduk dulu sekarang. Baru ini bahan-bahan yang aneh-aneh kita taruh semua di sini. Nah, pinter Sebastian. Gila, makan salad aja sulit banget ini. Coba ya. Coba. Ini. Jujur aku gak tahu ini saus apa, ini sausnya gak enak. Kecut kayak kalau kamu makan tahu yang udah busuk atau makanan yang udah busuk banget terus kamu masih biarin 1 minggu sampai busuk lagi. Apa tuh cuka deh? Aku minum cuka sama salad. Kenapa deh? Masa Deddy Corbuzier tiap hari makan cuka itu kayak menurutku gak masuk akal sih. Atau makanya dia stres sampai akhirnya botol. Bercanda ya Deddy, jangan sampai menghujat aku please. Nah, cuman sebenarnya yang bikin aku seru ya tadi itu ini. Aku gak nyangka. Ini satu nih ya, oke kelihatannya aneh. Cuman cheese and egg itu lumayan sih 13 gram. Ya tapi 13 gram itu sebenarnya gak sebaya itu sih. Kita coba gini, please terjadi sesuatu yang keren. Mantap. Iya sih, tapi ya masuk akal ya. Banyak keju, banyak telurnya, proteinnya banyak. Aku juga nggak tahu kenapa kok harus proteinnya sebanyak itu. Atau mungkin karena Deddy Corbuzier suka nge-gym aja. Tapi aku suka nge-gym jadi ya pas lah. Oh, panas bro. Aku mau bilang apa lagi kecuali ini kayak telur, campur roti, campur keju. Nggak terlalu ada spesialnya gimana-gimana sih. Sudah ya, ini bisa dimakan banget. Telur, warnanya kayak coklat-coklat gitu. Ini soalnya baru dari got. Nggak ya, bersanda lah. Dari teh. Kelihatannya harus sendiri, buka-buka sendiri gini deh. Ini lumayan aneh sih. Makan telur teh di pagi hari. Aku kalau nggak pernah start konten, aku kelihatannya nggak pernah makan ginian deh. Atau juga Deddy Corbuzier tiap hari ternyata makan telur teh. Siapa tahu ya? Gimana deh? Langsung makan lah. Sebenarnya ya baunya kayak telur sih. Semoga. Wow, rasanya kayak telur. Gila guys, aku udah telat puasa 6 menit. Aku 6 menit, 16 menit maksud gila. Ini katanya susu protein, makanya sekalian ini 20 gram. Jadi ya.
Gila, bahkan aku masih punya telurnya di mulutku. Jadi ini susu protein campur kuning telur. Nggak enak banget. Aku harus pergi, gila. Aku mau lulus kuliah soalnya. Ya btw, setelah aku hitung-hitung lagi, aku baru makan 70 gram protein dalam 15 menit. Dan sebenarnya sih perutku ternyata biasa aja, nggak ada gram-gramnya atau gimana. Malah menurutku, ini aku masih lumayan lapar banget sih. Ya pasti aku sadar ini yang bikin aku obesitas 21 tahun. Aku lupa sumpet. Gurunya juga telat, jadi aku bukan satu-satunya yang telat. Kamu emang kalau depan kamera mukanya suka jadi gitu ya. Enggak, ini soalnya kewecut. Tapi pas aku makan cepet-cepet ya, Enggak, bener. padahal 5 menit lagi aku harus maju presentasi dan ngomong panjang lebar 20 menit. Pinter kan? Aku nih sampai kepikiran. Waduh re, ini kalau pas presentasi ngomongku kayak good morning guys, today I will present. Gimana woi? Jadi sepanjang presentasi ini aku sampai nahan lidahku yang rasanya kayak habis ketabrak mobil sampai muka aku nahan nangis. As the general public, we have our own Somalilander, Daib. Tapi ya, yang buat aku lebih takut, sebenarnya ini kelas yang seharusnya jam 11 selesai. Bahkan ini aja PPT-nya udah thank you. Kok gurunya nih masih ngomong terus? Bu, aku nih cuman bisa makan sampai jam 12 loh, please. Gurunya gak selesai-selesai, woy. Sampai aku ini nanya gurunya kan. Is it okay if I leave first? Ya sebenarnya aku jam 12 gak terlalu ada acara apa-apa sih. Cuman perutku aja yang perlu asupan kalau aku masih mau hidup sehari ini. Tapi dia masih gak bolehin pergi. Soalnya katanya, sabar dong Bas, ini kan kelas terakhir, foto-foto dulu yuk. Oh, that's a lot of photos. Kenapa kok pas banget harus hari ini gitu kan ya? Gila, boy, aku cuma punya 20 menit. Ini gurunya gila. Katanya kelas jam 11 selesai, 40 menit delay-nya ngewelean. Aku gak, tapi kelihatannya tahu tempat makan yang kalau cepet-cepet gini kita bisa makan 20 menit. Ini aku mau makan sebanyaknya yang tinggi protein, terus aku makan cepet supaya jam 12 pas kita selesai. Aku nggak, tapi nggak tahu ini beneran bisa nggak ya 20 menit makan. Iya btw, aku sampai lari-lari kayak orang gila demi Deddy Corbuzier untuk ke tempat makanan yang depannya es. Iya kan, Subway. Ini aku mau cepet-cepet, boy. Soalnya pikirku kalau Subway ini kan pasti gercep ya, nggak usah masak-masak, tinggal tambah. Dan karena Deddy ngomongnya harus yang berprotein, ya aku sebenarnya minta ke orangnya aja. Pokoknya daging yang paling banyak ya. Proteinnya secara logika paling banyak, jadi ya aku pesen itulah ya. Tanpa penjelasan apa-apa, orangnya ini langsung taruhin daging, keju, dipanggang. Tapi tiba-tiba dia kan nanya, nah kamu mau nggak aku tambahin tuna? Katamu mau yang proteinnya tinggi kan? Dan pikirku dia nih mau kasih aku bonus gitu kan ya, kok baik banget ibunya. Apalagi dia tuh namanya beneran nggak ngotak woy. Satu scoop terus gitu pokoknya ditambahin. Aku sampai kayak, wih tante satu ini baik banget ya ke aku. Apa gara-gara dianya Deddy ini muka aku tambah ganteng atau gimana? By the way, totalnya yang harusnya 100.000 hampir jadi 200.000. Kok gampang dibodohin gini. 13 menit untuk makan dua besar ini. Ini makanan orang desperate ini guys ya. Makanan orang mabuk. Kayak 12 menit waktu berjalan terus. Ini sebenarnya enak ya. Malah aku pikir tuna sama daging bakalan aneh banget. Ikan sama daging dicampur kamu makan untuk apa? Kan bisa cocok ya. Cuman masaknya satu. Makannya sulit banget boy. Satu gigitan itu kamu harus ngunyah daging tuna. Oh ya, sama 30 detik ke depan ini ya siap-siap aja kayak hampir ciuman sama jerawatku soalnya aku 10 menit lagi aku udah nggak boleh makan. Aku bakalan nyoba sebisanya untuk ngabisin ini. Ini gigitan kelima saya. Aku udah munek. Deddy Corbuzier. Dia makan ini tiap hari kok bisa ya? Gila, aku kalau 4 jam, kamu taruh semua makananmu di 4 jam itu munek loh, Rek. Deddy Corbuzier, kalau kamu lihat ini doain aku ya. Gigitan terakhir ya. Makan itu capek loh. Aku nggak nyangka aku bisa capek makan ini. Kata-kata yang aku nggak nyangka bakalan bisa keluar dari mulutku ya. Satunya lagi kan gak kuat ya aku. Ini waktu juga tinggal 5 menit. Ternyata aku simpen untuk besok atau gimana aja. Makanya pikirku, ini dia kok malah nggak sesulit yang orang-orang ngomong ya. Malah aku munek sekarang. Dan disinilah aku belajar efeknya makan 4 jam terus-menerus non-stop. Kamu tahu ini sekalian aku dari tadi 30 menit udah belajar ini public speaking. Bentar lagi aku final. Aku nggak tahu gara-gara ini rotinya yang kebanyakan atau gimana, atau Subway-nya yang terlalu banyak. Ini ya di depanku ya, sampai aku lihat ini munek gue. Ngantuk jadinya. Sekarang aku ngantuk. Mata itu jadi mau tidur gitu loh. Padahal 20 menit lagi aku harus ke kelas. Langsung UAS. Ada presentasi. Malah kali ini ya, presentasi. Bukan cuman presentasi. No. Kalau itu kegampangan nih. Presentasi plus ulangan. Ini gara-gara OCD, gara-gara Deddy Corbuzier. Kalau sampai aku nggak lulus, aku cium. Nah, itu terlalu dark jokes. itu cut. Dan yang paling gila ya, pas di kelas ini aku sampai kayak ngerjain UAS sambil ngantuk-ngantuk. Dan gurunya bisa-bisa manggil aku pertama untuk presentasi di depan. Kayak, aku kok mesti jadi target guru gitu loh. So, if you wanna be more charismatic, you still gotta be friendly. Tapi anehnya sih semuanya lancar-lancar aja dan gurunya malah ngomong, Alright, good.
Apa memang Mas Dedi ini tahu kuncinya diet? Oh gila woy, beneran ini otak aku udah panas tadi kelas itu. Soalnya sulit banget. Kamu tahu aku awal-awal dicek sama gurunya itu salah 4 soal udahan. Aduh, terus tadi pas ngomong aku disuruh maju yang pertama. Gara-gara kemungkinan besar aku bawa HP ini lah. Aduh. Dan sekarang aku udah nggak bisa makan. Padahal ini udah 2 jam setelah Subway dan aku udah merasa lapar padahal tadi munek banget. Ya inilah makanya aku terlalu kecanduan makanan. Tapi katanya Mas Dedi Corps. Ya, sekarang kelihatannya aku daripada manggil Dedi Corbuzier kan kepanjangannya. Aku manggilnya Dedi Corps. Nah, lebih kayak apa ya? Lebih dramatis gitu, kayak corpse. Nah, gitu. Katanya Dedi Corps. Aku cuman boleh minum kopi, itu pun americano. Tapi ini udah kayak jam 3, jadi nanti aku nggak bisa tidur, nggak mau minum kopi. Sama teh atau air. Makanya aku punya ide. Kamu tahu ini apa? Ini matcha ya. Ini matcha yang tadi aku cuman aduk-aduk. Aku bahkan belum kasih gula apa-apa. Tapi matcha kan termasuk teh ya? Kok ilegal? Legal nggak sih? Ini tetap bagian dari Dedi Corps punya OCD nggak sih? Obsessive diet. Aduh, harum-harum matcha gitu. Tapi aneh ya, matcha nggak pakai gula ini. Biasanya matcha itu kasih susu atau sesuatu gitu loh. Ini cuman air doang. Jadinya pahit-pahit gitu sih. Udahlah, aku 2 hari harus minum kayak gini. Ini beneran matcha hambar banget, woy. Ya matcha tetap matcha lah ya. Aku tetap suka matcha nih, mau gimana? Ya setidaknya Mas Dedi Corps masih bolehin aku minum matcha lah ya. Love you. Dan satu hal lagi, katanya sih kalau kamu mau diet ini berhasil, itu bukan cuma puasa aja, tapi kamu juga harus olahraga minimal 45 menit sehari, supaya tanda kutip mempercepat pembakaran lemak gitu kan. Perasaan lemakku ini aku udah bakar 21 tahun tapi kok malah multiplikasi. Cuman ya jujur aja guys, sebenarnya minum matcha 30 menit straight non-stop, cuman air sama matcha, nggak ada gula, nggak ada susu, lumayan bikin munek sih. Dan kamu tahu biasanya orang-orang komen rasanya kayak rumput. Aku sekarang mungkin sedikit relate. Ya tapi enggak, matcha masih paling enak. Oke, kamu jangan terpengaruh Sebastian. Makanya aku pengen coba ya, tapi kalau ini udah sekitar 3 jam aku nggak makan apa-apa dan segalanya. Kalau misalnya aku basketan gimana ya? Malah skillku tiba-tiba naik, atau aku tetap beban kayak biasanya, atau tiba-tiba aku menemukan suatu teknik atau suatu energi yang aku nggak pernah ketemu dari diriku sebelum melakukan dietnya Dedi Corps ini, ya kan? Pas pemanasan sih, aku jujur gak terlalu expect kalau dietnya akan ada efeknya sama sekali ke tubuhku. Ini aja aku syuting mantul dari sasaran semua kayak biasanya. Tapi setelah 30 menit main nonstop ya, aku mulai sesuatu yang kerasa unik. Nah, aku pikir aku bakalan capek banget kan, soalnya nggak ada makanan. Tapi anehnya ya, aku jujur nggak pernah berenergi ini sampai kayak lumayan panas dalam mungkin 1 bulan ya. Mungkin karena tidurku jelek 5 jam 6 jam terus. Tapi ini lumayan working sih. Aneh ya. Dan yang lebih gila, pas main ini aku beneran kayak ngeluarin skill dari dalam diriku yang aku nggak pernah tahu aku punya gitu loh. Kayak semua tembakan itu aku bisa masuk. Gak kayak aku kalau ke lawan jenis. Ini barusan tadi itu game terbagusku mungkin sepanjang sebulan. Aku nggak tahu nih gara-gara makanannya Dedi Corps atau aku yang ini udah mau graduasi, jadi aku kayak wah ini udah basket terakhirku gitu kayaknya, jadi aku harus kayak shoot masuk. Tapi ya lumayan bekerja sih. Masalahnya ya sekarang perutku ini yang nggak bekerja guys. Aduh, perut gue ini udah kayak lapar banget. Habis gitu ini aku mau makan. Dari tadi tuh aku kepikiran deh pas basket tuh kayak oh iya bentar lagi makan kok, nggak apa-apa, lari-lari yang lebih banyak aja supaya lapar. Sampai aku baru sadar kayak oh iya re, hari ini masih ada Dedi Corps melihatin aku dari atas gitu kan ya. Nggak bisa nyemil 7-Eleven guys. Aduh, terus hari ini ada ini jarang-jarang loh. Itu mungkin 2 minggu sekali ada kayak puff. Kenapa kok mesti hari ini gitu loh? Pas aku ke challenge welean beneran welean. Aduh, baunya di sini. Seandainya kamu bisa bayangin ya, baunya di sini tuh harum banget. Terus kayak gurih-gurih. Ada semua masakan Cina di sini, gila. Aku nggak tahu ini Dedi Corps yang memang lagi stalking diem-diem atau gimana. Tapi aku nggak mau kalah sih. Dingin. Oke, aku beli teh. Beneran nggak kuat guys. Tapi ini tanpa gula. Soalnya yang penting OCD itu kan tanpa gula. Kamu kalau bisa rasain ya, sekarang perutku ini jam 6.30-an, hampir 6.30 itu masa-masanya makan. Masa-masa perutku itu kembali ke masa-masa nenek moyang. Lagi lapar banget. Cuman teh no sugar sih kayak. Cuman ya, aku kelihatannya punya suatu tips and tricks yang bisa kayak ada loophole-nya. Aku bisa kayak ada cari celah di challenge ini. Kan yang penting tanpa gula. Jadi aku punya sesuatu alias stevia. Stevia ini basically kayak pengganti gula untuk orang tua, tapi aku beneran desperate guys. Aku perlu gula, lemak atau sesuatu yang berkolesterol gitu. Jiwa Indoku tuh udah nggak bisa, sama sekali nggak bisa dikontrol. Wow, ini katanya 0 gram gula beneran. Kalau kamu nggak percaya, lihat di sini mana ya. Ini semuanya 0 kan? Ini berarti ya pasti gulanya 0. Aku bahkan nggak tahu kok bisa jadi manis, makanya aku juga mau nyoba di sini. Ini beneran atau enggak gitu kan ya? Kita aduk dulu. Lengket gini ya? Ya namanya gula sih. Wow, beneran kayak gula, woi. What? Si. Gak kerasa apa-apa sih. 1 paket lagi guys. Aku beneran gak kerasa manisnya sama sekali.
Gila ini kok kayak ini putih-putih kayak sesuatu yang ini gula ya YouTube ya. Ini gula bukan zat-zat kimia yang lain, oke? Gak ada manis-manisnya sama sekali, boy. What? Gak ada manis-manisnya sama sekali, boy. Apaan ini? Kalau kamu belum sadar, aku beneran udah sesetres itu padahal cuma nge-skip makan malam sehari. Apalagi aku ini kan gak sengaja scrolling dan lihat-lihat orang-orang makan yang di TikTok itu kan. Kayak gila, Mak. Saranku ke kamu, jangan pernah buka TikTok atau IG atau apapun itu, terutama pas kalau kamu lagi puasa. Soalnya otakku itu jadinya isinya kayak, sudah, makan aja itu steak di depannya. Kalau kamu gak konten, gak ada yang tahu. Tinggal kamu buka, ambil, makan, telan. Kamu tahu kemarin malam ya, tidurku itu beneran gak enak di awal-awal, kayak kerusuk. Aku cuman bisa kepikiran, perutku tuh masih kayak mau nutrisi gitu kan. Nah tapi lama-lama aku coba tidur lagi, tiba-tiba itu masih kayak hilang gitu, mataku hilang. Bahkan ini aku harusnya jam 8 makan, ini aku udah buang hampir 2 jam, soalnya bangunku telat. Saking enaknya tidurnya aku gak kerasa, tiba-tiba kok udah jam 10 gitu kan. Kamu tahu akhir-akhir ini juga tidurku culek banget gara-gara ujian gak gila-gila begadang-begadang. Apa ini gara-gara Daddy Corpse? Makanya Daddy Corpse ini hampir umur 50 tapi mukanya masih kayak umurnya kayak 50 sih, mukanya kayak 50 sih. Tapi apa ya, masih sehat lah ya nggak sih? Dan yang menurutku paling aneh, aku pikir ini bangun tidur aku bakalan langsung kelaparan kayak orang yang belum makan 20 jam lebih kan. Ya memang aku belum makan 20 jam. Tapi anehnya ya, ini perutku malah biasa aja. Aku gak ada nafsu makan sama sekali, boy. Lebih ke arah kembung. Makanya kelihatannya aku tahu satu tempat yang harusnya sih cocok ya sama challenge ya, harusnya. Ya by the way, ini aku tumbuh jerawat lagi. Ini challenge kok malah jerawatku sekarang ada 1, 2. Gila banyak banget, boy. Ini kayak pubertasku kedua kali. Ya, ayo kita ke tempatnya yang namanya McDonald's. Bentar, sebelum kamu bilang aku nggak sehat, aku udah tahu, aku udah sadar ini nggak sehat. Tapi karena aku belajar dari kesalahan kemarin ya guys, setelah makan siang itu laparnya minta ampun. Dari pengalamanku, McDonald's itu kalau setelah kamu makan ya, beneran seharian itu bisa munek, kamu udah nggak mau makan itu. Jadi itulah strategiku hari ini. Sama aku baru baca-baca di internet, katanya di McDonald's ini juga banyak makanan yang ternyata lumayan tinggi proteinnya. Jadi ya, aku mau nyoba semuanya di sana. Semoga hari ini nggak kayak kemarin sih. Kemarin itu aku mau trauma beneran. Dan katanya internet sih yang paling tinggi protein itu quarter pounder dengan keju, 10-piece chicken McNuggets 23 grams, deluxe McCrisp 27 grams, double or triple cheeseburger 37 grams of protein. Tapi yang nggak dibilang sama ini ya, harganya itu juga cukup tinggi sih ya. Ngawur, hampir 250.000. Ini bokek banget, bokek bener. Ini sih aku memang lapar banget ya, kayak tiba-tiba nggak makan udah 24 jam. Secara literal aku belum makan 24 jam. Tapi mak ini bauannya sih, ini aku lihat aja langsung aku keinget sama kemarin aku konten di sini sampai munek. Coba sih tapi. Oh my god, 24 jam nggak makan, langsung makan McD itu kayak beneran kayak makan kolesterol. Katanya aku mau nyoba dari ini dulu sih. Spicy chicken burgernya katanya proteinnya paling banyak. Secara teori ayam kan banyak ya proteinnya. Iya, cuman segini sih, nggak banyak-banyak kayak gimana banget sih. Aku dari dulu di McD itu ya, kalau ada orang pesen burger ayam, itu menurut juga, ngapain kamu pesen burger ayam padahal kamu tinggal makan ayamnya McD gitu kan. Tapi kelihatannya aku tahu kenapa aku salah besar ini. Ya enak banget, kayak beneran makan ayamnya McD tapi ditaruh burger sih. Ngerti gak maksud ditambahin roti terus dikasihin mayones gitu sih. Habis itu ini paling murah nih. Apa mungkin kalau aku lagi bokek, aku makan ini aja ya. Ini seminggu ke depan aku kelihatannya cuma makan ini sih. Ini cuma 35.000 paling murah. Harusnya kalau di websitenya itu ngomongnya triple atau quadruple bahkan 4 patty gitu kan ya. Tapi di sini cuma ada double. Jadi aku tadi sampai tambah. Aku nggak tahu, pokoknya tambah sampai maksimal. Udah merah-merah gini. Ini aku juga tambahin kejunya sampai maksimal juga. Kamu lihat ya ini berapa patty itu? Kayak ada 3 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3. Ngawur gitu. Sampai meler-meler gitu coba ya. Sebenarnya kalau kamu udah nggak makan sehari, semuanya akan jadi enak sih guys. Tapi aku jamin, kalau ini cuma makanan biasa ya, mayoritas orang munek sih. Ya mungkin aku nggak terlalu munek karena aku udah kebiasaan makan kolesterol dari kecil. Tapi ya, bener-bener kayak tiap gigitan itu kamu kerasa daging campur keju. Aku nggak tahu ini sehat atau nggak sih. Nggak sih, sebenarnya aku tahu ya, ini nggak sehat banget sih. Itu pertanyaan konyol. Masa Deddy Corbuzier makanya kayak gini sih? Ini aku yang terlalu menganehkan dia Deddy Corbuzier atau tiba-tiba Deddy Corbuzier juga tiap hari makannya McD. Tapi jujur yang paling bikin aku excited itu bukan nuggetnya. Ini nuggetnya dari tadi aku snack-snacknya.
Ini enak banget untuk di snack, boy. Katanya Google harusnya ada kayak quarter pounder kayak besar-besar gitu terus di double. Nah di sini tuh namanya bukan quarter pounder. Quarter pounder itu berarti mungkin satu beef, berarti artinya sekitar 100 gram daging. Tapi ini kayak Angus beef. Terus aku tambahin lagi patty-nya kayak biasanya ini supaya proteinnya paling max to the max, karbohidrat, lemak, jantung to the max semua. Ini pembuat hidupmu 10 tahun lebih gampang, lebih ketemu Tuhan, 10 tahun lebih cepat. Baru ngomong apa aku? Apalagi ini juga ada kayak cheese parmesan gini, gila. Terus ini juga aku tambah 2. Pokoknya ini burger semuanya kali 2. Cheers, ketemu Tuhan ya, kita berdoa. Oh my gosh, kalau tadi triple cheeseburger makannya kayak tiap gigit itu daging. Ini bukan cuma tiap gigit daging, tapi tiap gigit itu kamu kayak gigit steak daging yang keras gitu. Kayak makan empal, kayak makan rendang, tapi dagingnya doang tiap gigit. Sampai menurutku ini keren banget. Please aku mau nikah dulu Tuhan. Aku masih mau nikah, aku masih mau punya anak. Please jadi Corbusier, please. Kamu tahu kemarin malam aku tiktokan lihat-lihat orang yang kayak makannya gila-gila gitu kan ya, pakai di close up terus kayak juicy semua. Sekarang aku yang bales dendam ke kalian, oke? Dip ya ke sausnya, lihat juicy. Aku makan tambah triple cheeseburgernya. Semua rasa jadi satu, guys. Kalau aku minggu depan nggak upload video lagi ya, kamu tau lah ya, aku udah di atas. Ya, aku benernya kayak orang gila ya. Ada orang-orang yang lihat belakangku. Ya, aku nggak heran sih kenapa kok jerawatku malah makin banyak. Tapi ya guys, jujur kalau aku masih bisa turun, berat badanku dalam 2 hari ini turun cuman gara-gara diet ini. Aku beneran nggak tahu sih, berarti memang semanjur itu kah dietnya Deddy Corps ini? Apa ini artinya aku boleh makan sebanyak-banyaknya? Pokoknya selama 4 jam makan sebanyak-banyak terus hilang, aku tetap turun berat badan ya? Apa aku lakuin ini seumur hidup bahkan? Ya aku nggak tahu, nanti kita lihat lagi 24 jam lagi gimana. Meskipun kelihatannya enak ya, bisa makan segini banyaknya tanpa merasa bersalah, soalnya bentar lagi juga puasa 20 jam. Tapi kamu harus tahu, makan segini banyaknya cuman dalam waktu 1 jam. Bahkan aku harus bawa pulang lagi itu, habisin itu nggak seindah itu pasti. Kerja tadi makan, kamu tahu yang bikin yang tambah lama aku tambah sadar, yang bikin aku paling benci sama challenge ini ya? Makannya tuh dikasih deadline gitu. Kayak hidup itu udah cukup stres Deddy Corbusier. Apalagi UAS udah dikasih deadline. Akhirnya aku gopo kayak, aduh nih kapan ini selesainya, aduh ayah harus cepet-cepet. Sekarang makan, yang dimana aku pengennya enjoy ya kan, nonton sama YouTube gitu kayaknya. Sekarang kamu lagi makan kan? Aku tahu ini soalnya aku juga gitu. Jadi aku harus kayak makan cepet-cepet. Oh 2 menit lagi. Nambah stres kehidupan. Tapi ya udahlah, kalau demi turun 5 kilo, aku rela korbanin lah ya, supaya pacarku masih mau nikah sama aku. Ya pas, jam 12 pas. Oh selesai hari. Sisi makanku selesai. Oh thank you Tuhan. Perasaan ini challenge-nya lebih sulit makannya ya daripada puasanya. Kenapa kok aku suka ketawa untuk kopi? Ini udah 4 jam setelah aku makan McD, dan aku bisa dengan confident bilang kalau strategi makan McD supaya nggak lapar ini berhasil sih. Bahkan menurutku mungkin terlalu berhasil ya. Soalnya kamu tahu kerja 4 jam ini ya, aku beneran kayak nggak bisa fokus weh. Gak tahu kenapa, gara-gara McD-nya mungkin otakku tuh nggak mau gerak gitu loh. Aku mau gerakin tapi dia malah tiktokan. Terus tiktokannya selesai, aku sekarang malah YouTubean. Setelah YouTubean, aku malah IG-an kayak aku nggak tahu ini masalah Deddy Corbusier yang membisik-bisikin aku terus, satu masalah HP. Kayak aku jadinya ngantuk banget gara-gara food crash atau apa. Padahal sekarang katanya Deddy Corbusier kalau aku mau diet dan menurunin obesitas tingkat keobesitasanku, aku harus olahraga 45 menit minimal sehari ya kan. Jadi ya udah, kita gym sambil ngantuk-ngantukan. ChatGPT, kalau misalnya aku udah melakukan dietnya Deddy Corbusier selama 1 jam lebih dan bentar lagi aku mau nge-gym, apa yang terjadi ya? By the way, Deddy Corbusier itu yang sekarang botak, dulu magician, terus sekarang ada podcast itu. Kalau kamu sudah melakukan diet ala Deddy Corbusier dan mau lanjut nge-gym, tubuhmu pasti akan merasa lebih bugar dan sehat. Kombinasi diet dan olahraga memang bagus, asal dilakukan dengan konsisten dan tidak berlebihan. Terus Bener. Kok tiba-tiba suaranya gitu guys? Gara-gara Natal tuh. Beneran tadi itu caught me off guard banget sih. Kayak dietmu lebih berhasil, harusnya aku lebih bugar karena Deddy Corps. Jadi ya jujur aku nggak merasa lebih bugar sama sekali sih. Aku malah sekarang ngantuk banget, aku kayak mau tidur. Tapi ini gara-gara Deddy Corbusier, aku takut nanti tiba-tiba ke rumahku terus aku digebrak. Ya udahlah, aku mendingan nge-gym. Ya meskipun suaranya ChatGPT tiba-tiba seksi, omongannya ini yang nggak sesuai realita sih. Soalnya di gym pas pemanasan aja aku udah tahu kalau sesi gym ini bakalan parah. Berapa kilo woi? Berat banget. Ini aku yang merasa lemah atau ini padahal aku cuma mau pemanasan loh. Ini pemanasan aja aku udah nggak bisa megang weightnya. Oh my gosh. Berapa
kilo iki boy, ngawur. Setelah aku cek, ternyata itu cuma 18 kilo atau basically beban untuk pemanasanku. Dan aku udah kesulitan setengah mati untuk ngangkat. Apalagi yang lebih konyol, aku udah tahu 18 kilo aja nggak kuat, tapi aku masih ngelakuin ini. Oh, gak bisa ngangkat. Bisa ngangkat aku. Iya, aku hampir bikin diriku sendiri cedera gara-gara ini. Makanya aku minta tolong adik kelasku bantu kan. Push go. Gak iso rek. Push go. Gak iso. Gede, ini berat dul. Gak iso. Iya, kelihatannya mulai sekarang aku dicap jadi kakak kelas gagal. Dan percayalah aku, ini bisa-bisa jadi sesi gym terparahku sepanjang tahun ini sih. Soalnya beban itu bisa kayak 2 kali lipat lebih berat semua. Tapi aku aja baru 30 menit gym udah capek. Dan akhirnya aku cuman bisa treadmill. Jujur ya, setelah sesi gym ini aku gak yakin beratku bakalan turun sih. Soalnya ini gym, kayak aku capek-capekan ini aja ya jalan. Aku mau nyoba treadmill supaya setidaknya membakar kalori, membakar lemak aja. Ini jalan baru cuman 2 menit ya. Aku udah bisa ngerasain kayak asem-asemnya. Kamu tahu nggak kalau kamu lagi capek terus kamu asem? Apa aku ini antara yang baru sehari ngelakuin ini jadi adaptasiku masih kurang, atau memang ini aku yang salah, atau dietnya yang terlalu sulit? Mungkin tiga-tiganya. Jadi ya kita jalanin aja lah. Iya, by the way, treadmill 15 menit aja muka aku udah kayak orang yang kena asma. Makanya rencana aku ini mau tiduran aja daripada perutku nggak bisa dijinain lagi gitu kan. Tapi aku lupa kalau ini realita. Soalnya tiba-tiba temenku ini ngajak aku makan-makan. Katanya sih, ini terakhir kali kita bakalan ketemu sebelum kamu balik Indo loh, Bas. Dan nggak mungkin aku bisa nolak kan, karena dia bener. I mean, you can buy some snacks. You can buy popcorn and then you can Snacks, just... really? I cannot eat. You know, you're making me fail my fasting. You know that? Belum lagi, bayangin kamu lagi puasa nih ya. Di masa-masa malam hari, perutmu udah keroncongan banget, semua makanan jadi enak. Tiba-tiba dititipin snack lagi yang aku harus beli di 7-Eleven. Kayak nafsuku ini bentar lagi udah moncrot. Aduh, gila, ini baunya kayak lemak, harum. Kamu tahu harumnya popcorn? Wah, terus dicampur gula. Aduh, ya aku pingin 1 biji aja loh. Dia kenapa kok harus nyuruh aku beli popcorn gitu? Aduh guys, kamu kalau pernah ke bioskop habis gitu bau yang di belakangnya kontainernya orang-orang itu kayak, aduh, betapa maunya aku 1 biji ya tak jilat. Cuman kayak jilat 1, tapi nggak bisa. Ngawur dia di korps ini. Setanku ini ya Bernis ini sih. Malah ini kadang-kadang benceno ya guys. Temennya nggak support sama puasa aku. Dan yang lebih gak masuk akal lagi, pas aku masuk kamar mereka, lihat aja lah ternyata mereka makan apa di depan orang yang lagi kesulitan puasa. Do you know how hungry I am right now? Wow. Watch this. You guys are good friends, you know. Jadi sebenarnya 1 jam setengah, aku literally cuma bisa ngiler lihat popcorn dan ayam goreng kolesterol. Dan aku cuma bisa minum air sambil megang-megang perutku kayak orang depresi. Pelajaran untuk hari ini, kalau kamu lagi puasa, jangan ke rumah temen yang suka makan atau kamu beneran mati. Ya kamu nggak tahu sebetapa selesai challenge ini, sebetapa aku pinginnya tidur sekarang. Habis gitu besok selesai langsung timbang terus selesai gitu kan. Oh gila guys, kamu gak lapar banget, terus lapar. Dikasih bau-bau butter, popcorn, ayam semuanya gitu kan ya. Di depanku persis, sebenarnya aku tinggal kayak 1 popcorn, aku ambil 1 suap krek, yes. Kamu gak ada yang tahu loh, tapi kita harus jadi cowok yang punya pendirian. Jadi kita tunggu besok aja gimana ini ya. Aku masih harus tidur 8 jam lagi. Besok baru bangun, baru bisa makan kayak, aduh Tuhan, lama banget. Aku beneran gak mau nimbang berat badanku berapa, soalnya kok kelihatannya naik ya. Aduh takut aku gimana ya. Apalagi muka aku ini ya, kok tambah banyak jerawatnya. Ya masih ganteng tapi kok tambah jelek gitu loh kayak. Makanya aku pikir ini pasti beratku naik kan. Gila. Aku lumayan takut sih. Oke, 3, 2, 1 kita naik. Please. Oh, 82,95. What? Wah, turun 1 kilo gak sih? Bisa turun 1 kilo? Oke guys, aku mungkin terlalu excited nggak turunnya 1 kilo juga lah ya. Soalnya kalau hari pertama kan aku masih pakai batik aneh. Jadi ya kita ngomong setengah kilo lah. Tapi setengah kilo dalam 2 hari itu masih gila gak sih? Aku diet seminggu itu kadang-kadang nggak turun loh, malah naik. Ini 2 hari. Jadi apakah diet Deddy Corbuzier ini berhasil? Ya kalau memang tujuanmu memang untuk nurunin berat badan, oke lah, boleh dilakukan. Tapi ya, note saja kamu nanti malam-malam bisa-bisa jadi kayak anjing kelaparan. Aku akuin juga, aku ada kesalahan di mana harusnya itu dietnya 1-3 bulan untuk ada hasilnya. Tapi aku cuma 1-3 hari. Maafin aku Deddy Corbuzier kalau kamu lihat ini. Tapi yang sebenarnya perlu dikonsistenin lagi ya menurutku. Itu kalau kamu pencet tombol subscribe itu sih. Itu baru aku mencintai kamu seperti aku mencintai Deddy Corps ya. Love you guys, love you Deddy Corps. You know what I mean, bro? Wah, ngapain aku kayak gitu,